감사합니다. 직업은? 변호사 시험 준비 중입니다. 백수군요. 더 들을 필요도 없겠네. 이 돈으로 혼수 준비하세요. Ada yang bilang kalau cinta tak pernah memandang harta ataupun jabatan, tapi karena ketulusan dan juga keikhlasan. Seperti kisah di film ini, ketika pria polos dan miskin malah bisa menikahi anak jenderal TNI yang super kaya dan cantik. Wah, gimana ceritanya ya? Mari kita melebur ke filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jung yang tengah mabuk bersama dua sahabatnya. Mereka minum untuk melupakan kesedihan Jung yang baru saja ditinggal menikah oleh kekasihnya setelah sudah pacaran selama 6 tahun. Sahabat-sahabatnya pun berusaha untuk menghibur Jung agar dia bisa melanjutkan hidup dan melupakan masa lalunya. Namun kenyataannya mereka baru putus 2 bulan yang lalu dan mantannya malah langsung menikah yang membuat Jung menjadi sedih dan tidak terima. Jung pun memutuskan untuk datang ke pernikahan mantannya dan membuat kekacauan agar mantannya gagal menikah. Namun ketika saat dia akan keluar, seorang wanita berbaju gaun mewah tiba-tiba muncul. Wanita ini bernama Nara, yaitu si mantan pacar Jung. Nara telah membuat keputusan besar dengan membatalkan pernikahannya. Dia menyadari bahwa Jung adalah orang yang paling ia cintai dan tidak bisa hidup tanpanya. Beberapa hari setelah itu, Jung memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Nara. Dimulai dengan ibu Nara. 우리 동네에 일한 아줌마 없는데. Meskipun dia merasa sangat gugup, Nara memberikan kabar baik bahwa ibunya sudah setuju dengan hubungan mereka. Ketika Jung bertemu dengan ibu Nara, beliau bertanya tentang pekerjaannya. Dengan jujur dan malu, Jung menjawab bahwa dia akan menjadi pengacara tapi masih dalam proses, alias ya masih nganggur. 보시험 보증금이 좀. 됐어요. Yang mengejutkan, ibu Nara tidak merendahkan Jung. Malahan, dia memberi Jung sejumlah uang untuk membeli sebuah apartemen bagi mereka berdua. Namun, ibu Nara menyampaikan bahwa tantangan sebenarnya bukanlah mendapatkan restunya, melainkan restu dari sang ayah. Keesokan harinya, Jung bertekad untuk mendapatkan restu dari ayah Nara. Namun sesampainya di rumah Nara, Jung bahkan sampai berlutut di hadapannya. Ayah Nara begitu keras karena dia mantan jenderal TNI yang kaya dan berwibawa. Bahkan ayah Nara sampai mengambil senjatanya untuk mengusir Jung dari rumahnya. Namun situasi berubah ketika Nara berani menyatakan bahwa cintanya kepada Jung jauh lebih besar daripada takutnya kepada sang ayahnya sendiri. Kata-kata Nara itu berhasil melembutkan hati sang ayah, yang akhirnya dengan berat hati memberikan restunya kepada hubungan mereka. Jung dan Nara melanjutkan pernikahan mereka di rumahnya. Acara itu berlangsung indah dan megah, dengan seluruh biaya pernikahan jelas ditanggung oleh keluarga Nara. Bertahun-tahun kemudian, mereka berdua menjalani kehidupan berkeluarga sambil mengejar karir masing-masing. Kini Jung telah berhasil menjadi pengacara, sementara Nara telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai produser film yang terkenal. Bertahun-tahun menjalani pernikahan, Jung dan Nara semakin memahami kebiasaan satu sama lain. Jung yang tumbuh dengan keluarga kurang mampu terbiasa hidup hemat dan seringkali jadi kesal karena melihat Nara menghambur-hamburkan uang. Di sisi lain, Nara yang sejak kecil terbiasa hidup dengan kemewahan merasa kesulitan untuk berada dengan kondisi itu. Karena latar belakang kehidupan mereka yang berbeda, membuat masalah terus berlanjut dan menjadi sumber pertengkaran yang tak kunjung usai. Hingga akhirnya membawa mereka untuk bercerai. Saat mereka berada di pengadilan, hakim bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi dalam pernikahan. Jung dan Nara pun mulai membuka tentang masalah yang mereka alami dalam rumah tangga. Masalah itu dimulai dari hal-hal kecil seperti perbedaan selera makan. Jung lebih memilih makanan yang harganya lebih murah. Namun bagi Nara, makanan itu terasa seperti menjijikan. Sementara itu, Nara selalu memilih makanan yang mahal dan membuat Jung merasa kesal karena terlalu boros.
Nara juga menceritakan saat bersama mertuanya yang selalu menghina karena tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Mertuanya juga sering menyinggung asal-usul Nara dari keluarga kaya dan beranggapan bahwa Nara selalu menghambur-hamburkan uang. Lalu Nara juga menceritakan soal mertuanya yang selalu memarahi karena hal-hal sepele, seperti sabun untuk mencuci piring yang tidak boleh banyak-banyak dan memilih makanan yang paling murah. Hingga puncak masalahnya, mereka sama-sama ketahuan telah selingkuh. Mendengar kisah mereka, awalnya hakim tidak mengabulkan permohonan itu. Namun Jung dan Nara tetap bersikeras untuk mengakhiri pernikahan. 두 분 모두 이혼에 대한 결심이 확고하다는 말씀이시죠? 네. Akhirnya, hakim menyetujui permohonan itu dengan syarat bahwa mereka harus menunggu selama 30 hari sebelum perceraian mereka dapat diproses. Setelah persidangan, mereka berdua berangkat bersama ke kantor. Namun, keduanya yang berada di dalam mobil hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka dan mengakibatkan mereka cedera kepala. Saat mereka sadar, Jung dan Nara ternyata tidak mengenali siapapun di sekitar mereka. 자기야, 다들 누구신데? Dokter yang merawat kemudian menjelaskan pada orang tua Nara dan Jung bahwa mereka mengalami amnesia sementara. Amnesia ini menyebabkan mereka melupakan kenangan-kenangan beberapa tahun terakhir, namun akan bisa kembali seiring berjalannya waktu. 부부요? 부부요? 네. Sedangkan di ruang pasien, seorang perawat memberitahu mereka bahwa sebenarnya mereka ini adalah pasangan suami istri. Jung yang mendengar itu terlihat sangat bahagia karena dia tidak pernah membayangkan bisa menikah dengan wanita secantik itu. Sementara Nara yang mendengar itu dibuat lemas karena dia menikah dengan pria yang culun dan miskin. 아, 씨발. Keesokan harinya, adik Nara yang menjaga mereka di rumah sakit lalu menceritakan bahwa Nara dan Jung sedang dalam proses perceraian. 우리가 이혼을 해요? Mendengar hal itu, Jung sangat terkejut dan merasa sangat bodoh atas keputusannya untuk menceraikan seorang secantik Nara. Di sisi lain, Nara merasa sangat lega karena tidak akan hidup dengan pria yang miskin. Sore harinya, dokter memberitahu ibu Jung dan ibu Nara jika pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun, dokter menyarankan agar untuk sementara waktu mereka tetap tinggal bersama di satu rumah karena dapat membantu mempercepat pemulihan ingatannya. Awalnya ibu Nara menentang ide itu karena beliau tidak ingin anaknya kembali bersatu dengan Jung. Akan tetapi, atas desakan keadaan, ibu Jung menyetujui bahwa keduanya bisa tinggal di rumah mereka. Ibu Nara kemudian meminta adik Nara untuk tinggal bersama dan menjaga mereka, serta memastikan bahwa mereka jangan sampai balikan. 언니 곁에 있었잖아. 아니 그냥 어디 정신병원 같은 데 가두면 안 돼? 야. 다 들리거든. Beberapa hari setelah itu, Ibu Nara dan Ibu Jung mencoba mengadakan pesta dan mengundang teman-teman dekat mereka dengan harapan dapat mempercepat ingatan mereka kembali. Acara itu pun berlangsung hangat, di mana Jung dan Nara mendengarkan cerita dari teman-teman tentang masa lalunya. Jung juga bertemu dengan sahabat dekat mereka yang tampak kaget mengetahui bahwa mereka amnesia. Mereka bahkan sempat tidak percaya bahwa Nara mau menikah dengan pria culun dan miskin sepertinya. Karena penasaran, Jung akhirnya bertanya kepada Ki, yaitu salah satu sahabatnya, tentang bagaimana dia pertama kali bertemu dengan sosok Nara. Ki kemudian menceritakan kembali kejadian itu. Pada suatu malam, ketika Jung masih seorang mahasiswa, dia diajak pergi ke sebuah bar bersama teman-teman. Di sana, Jung dengan polosnya justru memilih untuk belajar. Kemudian, Nara, seorang wanita cantik, duduk di sebelahnya. Jung yang polos kebingungan bagaimana cara memulai pembicaraan. Beruntunglah Ki yang sudah lebih berpengalaman memberinya nasihat tentang bagaimana memulai percakapan di bar dengan wanita cantik. Awalnya Nara terlihat tertarik pada Jung karena dia jarang menemukan pria polos seperti Jung yang berkunjung ke bar. Namun saat Jung mencoba memulai percakapan, dia justru tersenyum sendiri yang membuat Nara pergi ketakutan.
Ki pun mengatakan jika Jung tampaknya tidak akan memiliki pasangan seumur hidup. Namun keadaan berubah saat mereka akan pulang. Jung melihat Nara tersedak karena terlalu banyak minum alkohol. Dengan cepat, Jung berlari untuk menolongnya dan membawa ke rumah sakit. Namun malam itu, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk Jung berkenalan lebih dekat dengan Nara, justru Nara malah berkenalan dengan seorang dokter dan kemudian mereka pun berpacaran. Kembali ke masa kini, Jung kemudian bertanya bagaimana mungkin dia bisa bersama dengan Nara. Ki tersenyum dan melanjutkan kisah itu. Beberapa bulan setelah kejadian di bar, Jung pergi menonton pertandingan baseball. Di sana, tanpa sengaja layar TV di tribun menampilkan Nara yang sedang berjoget-joget frustasi dan teman di sampingnya membawa tulisan jika Nara baru aja putus dari pacarnya. Kemudian saat pertandingan berakhir, tiba-tiba turun hujan lebat dan Nara terlihat pulang berjalan sendirian. Tiba-tiba Jung datang sambil membawa payung. Seketika itu juga Nara langsung mengenali jika Jung adalah pria yang pernah menolongnya. Di tengah hujan, Nara merasakan ketulusan dari hati Jung. Dan di momen inilah Nara akhirnya jatuh cinta. Lalu Jung dan Nara pulang bersama dengan sahabat Jung. Di dalam mobil, Jung memberanikan diri untuk mengajak Nara melihat pertandingan baseball lagi. Dan tanpa diduga, ternyata Nara pun langsung setuju. 번호. Kita kembali ke masa sekarang di mana Nara ternyata juga bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang pertemuan mereka. Namun, sahabat Nara heran mengapa dulu Nara mau hidup bersama dengan pria yang miskin. Setelah pulang dari acara itu, Ibu Jung mengusulkan agar mereka menjalani hipnoterapi dengan harapan agar ingatan mereka bisa cepat pulih. Akhirnya, Jung dan Nara pergi untuk terapi itu. Namun, setelah hipnoterapi, bukan ingatan masa lalu yang mereka temukan, malah mereka justru saling introspeksi diri. Jung meminta maaf kepada Nara atas perlakuannya yang kurang baik selama ini. Sedangkan Nara juga minta maaf karena semua mungkin juga kesalahannya. Karena hal itu, mereka pun mulai saling memaafkan dan merasakan cintanya kembali. 개새끼가 맞아요. 그럼 못된 말 하기 없기. Malam itu, setelah mereka tiba di rumah, diam-diam Jung tidak bisa berhenti memandangi wajah Nara yang begitu cantik. Dia pun merenung bagaimana bisa dia bercerai dengan wanita seindah Nara. Pada saat yang sama, Nara menyadari bahwa Jung sedang melihatnya dengan tatapan polosnya. Menurut Nara, apa yang dilakukan oleh Jung adalah sesuatu yang sangat manis. Dia pun jadi langsung terharu. Perlahan-lahan cinta yang sempat terlupakan itu kini mulai kembali bersemi di antara mereka. Malam berikutnya, Jung memutuskan untuk mengirim pesan kepada Nara untuk mengajak pergi bersama ke lapangan baseball. Jung ingin mengulang kebiasaan mereka di masa lalu. Nara pun juga menerima ajakan itu dengan senang hati dan membuat hati Jung terasa sangat gembira. Besoknya, karena takut ketahuan oleh adik Nara, mereka berdua pun memutuskan untuk berangkat ke lapangan baseball dengan sendiri-sendiri. 오늘 쓰레기 버리는 날인데. 여기 있다. 그래도 이웃분들한테 품격 있는 모습을 보여야죠. Akhirnya mereka sampai di lapangan baseball itu. Meskipun tidak ada pertandingan yang berlangsung, momen itu tetap mereka nikmati karena tempat itu adalah tempat spesial di masa lalu. Di sana Nara berkata, di masa lalu dan di tempat ini kita pasti belum saling membenci. Mendengar itu, Jung pun merenungi dan berkata, seandainya kita benar-benar kehilangan semua ingatan buruk tentang pernikahan kita, apakah mungkin untuk tetap bersama dan mulai segalanya dari awal? Namun, Nara tidak memberikan jawaban. Lalu mereka melanjutkan hari itu dengan makan malam di sebuah restoran mewah. Setelah makan malam, mereka berdua memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun dan payung yang dipegang oleh Nara malah lepas terbawa angin. Dengan sigap, Jung langsung beraksi untuk memayungi Nara agar tidak kehujanan. Di momen inilah Nara teringat pada pertama kali Jung memayungi dirinya. Dan ini tentu saja membangkitkan kembali perasaan cintanya. Kemudian, Jung dan Nara memutuskan untuk tidak pulang dan melanjutkan malam mereka dengan berkunjung ke bar milik sahabatnya. Sesampainya di bar, suasana membuat mereka berdua terlihat semakin mesra. Adik Nara yang mulai curiga dengan kedekatan Nara dan Jung,
langsung melaporkan itu kepada ibunya. Ibu Nara pun terkejut dan panik karena beliau tidak ingin Nara kembali menjalin hubungan dengan Jung. Lalu paginya, Jung, Nara dan teman-teman mereka kembali ke rumah Nara bersama-sama. Suasana pagi itu sangat indah. Mereka semua menikmati sarapan bersama sambil tertawa dan bercanda. Keesokan harinya, saat rumah sepi, Jung dan Nara dengan nekat memutuskan untuk bercocok tanam. Karena saran dokter yang mengatakan bahwa bercocok tanam dapat membantu mengembalikan ingatan mereka. Namun di tengah kenikmatan itu, tidak diduga adik Nara pulang dan memergoki mereka berdua. Terkejut dengan apa yang ia lihat, adik Nara langsung berteriak dan bergegas melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Jung langsung mencoba mengejar adik Nara dan menjelaskan situasinya. Namun saat dia berlari, Jung malah terpeleset pada bola bisbol yang tergeletak di lantai. Setelah terpeleset, Jung langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu Jung sadar dari pingsannya, Nara merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan perilaku Jung. Seolah-olah tingkah lakunya memberi tanda bahwa ingatan Jung telah kembali. Keesokan harinya, ibu Nara menemui Jung. Dia memberitahu bahwa mereka berdua akan segera bercerai dan ibu Nara memutuskan untuk mengusir Jung agar tidak lagi tinggal serumah dengan mereka. Meskipun Nara terlihat tidak rela harus berpisah dengan Jung, Jung sendiri hanya diam. Dia bahkan tidak menunjukkan keinginan untuk memperjuangkan hubungan mereka. Dari sikap ini, Nara pun menyadari bahwa ingatan Jung memang telah kembali sepenuhnya. Saat pulang, ibu Nara mengatakan bahwa ia berencana menyekolahkan Nara ke luar negeri. Alasannya adalah karena dia tidak ingin Nara bertemu lagi dengan Jung. Awalnya Nara menolak. Namun ibunya menjelaskan bahwa pernikahan sebelumnya telah membawa penderitaan bagi Nara dan ibunya hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Malam itu Nara mencoba menemui Jung dan berharap bahwa Jung akan berusaha memperjuangkan hubungan mereka dan memulai segalanya dari awal. Akan tetapi saat pertemuan itu terjadi, Jung tampak tidak senang bertemu dengan Nara. Meskipun Nara berharap, Jung tetap hanya diam. Dengan berat hati, Nara akhirnya memutuskan untuk menuruti keinginan ibunya dan bersiap untuk pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, Jung pulang ke rumahnya dan terkejut menemukan sebuah bola baseball. Bola itu telah ditulis pesan oleh Nara yang menyatakan agar mereka berdua tidak akan mengingat ingatan mereka. Nara ingin bersama dengan Jung karena mencintainya. Momen itu membuat Jung menyadari betapa bodohnya dia tidak memperjuangkan Nara. Malamnya, Jung makan malam bersama sahabatnya dan terlihat sangat sedih serta menyesal karena tidak berusaha cukup keras memperjuangkan Nara. Jung terlalu fokus mengingat kenangan buruk pernikahan mereka dan melupakan kenangan indah yang seharusnya membuat mereka bahagia. Namun setelah dia menyadari hal itu, sepertinya sudah terlambat karena Nara akan berangkat dalam beberapa jam. Sedangkan para sahabatnya meyakinkan bahwa masih ada waktu dan mereka pun langsung mengantar Jung ke bandara. Untungnya saat tiba di bandara, Nara belum berangkat. Di situ Jung langsung mengungkapkan semua perasaannya. 미안하다 홍나라. 옛날부터 항상 이렇게 조금씩 늦었잖아. 좋은 기억보다 많아지면 그때 헤어지는 거래. Namun setelah Jung mengucapkan semua kata-kata romantis itu, ternyata Nara masih menggunakan headset dan tidak mendengar sepatah kata pun. Kemudian Nara melepas headset dan menunggu Jung untuk berbicara. Tapi Jung sendiri terkejut dan kebingungan karena kata-kata romantis yang dia ucapkan tadi merupakan contekan yang dia persiapkan di tangannya. 미안하다 홍나라. 내가 갈게. 잘 있어. Karena hanya diam, Nara akhirnya pergi meninggalkan Jung yang masih diam terpaku dan berjalan menuju pesawat. Teman-teman Jung berusaha menghiburnya. Mereka berkata, mungkin memang mereka berdua tidak ditakdirkan bersama. Lalu mereka menyarankan Jung untuk mengikhlaskannya. Saat meninggalkan bandara, Jung sangat terkejut melihat Nara berada di sana. Ternyata Nara telah memutuskan untuk tidak jadi pergi ke luar negeri karena dia ingin memperbaiki dan membangun kembali pernikahan mereka. Dengan perasaan yang sama-sama saling terbuka, mereka pun berpelukan dan kembali rujuk. Pak Camat tiap malam bercocok tanam. Makasih udah nonton sampai katam.